Kami dari kelompok 5 Bank dan Lembaga Keuangan akan menjelaskan tentang materi yang akan kami bawakan, yaitu sewa guna usaha, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman saya Siti Fareza Pratiwi Tarigan. Oke, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu tentang pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessees selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama, lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua adalah lease adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dan yang ketiga adalah supplier adalah pihak penjual barang yang disewa gunakan usaha. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing, yaitu yang pertama, lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lease. Lease itu merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga adalah supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang terakhir itu adalah bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu Independent Leasing Company. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau tipe independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen, kemudian di-lease kepada pemakai lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing. Misalnya, bank-bank yang dapat pula disebut sebagai lessor independen. Kemudian yang kedua, captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi karena pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan lebih meningkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Kemudian yang ketiga ada lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan suatu jasa yang dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi tersebut. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dari sumber-sumber pembiayaan lainnya, yaitu yang pertama, pembiayaan penuh. Pembiayaan penuh transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% atau full payout. Yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjian, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Kemudian yang ketiga,
Sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit lainnya yang telah dimiliki. Keempat, off balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lease, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci, karena mungkin masih dalam batas waktu kewenangan direksi atau seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila setelah disetujui oleh Dewan Komisaris atau bahkan rapat pemegang saham. Kemudian ada arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease. Yang keenam, ada proteksi inflasi. Leasing dapat melakukan perlindungan terhadap inflasi, meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang rela. Ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing, lease dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian, kesimpulan. Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industri bisnis yang bergerak dalam pembiayaan yang disebut sebagai lembaga pembiayaan. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan, karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalamnya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaannya perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembiayaan secara berkala disertai dengan hak pilih atau opti bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing. Berdasarkan analisis yang telah disepakati bersama, oleh karena itu, leasing termasuk salah satu jenis lembaga pembiayaan, karena leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.